Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tadi di awal-awal Habib menjelaskan bahwa bahasanya Habib bahwa kita ini sedang landing. Nah tentunya ketika kita landing ini itu banyak fasilitas yang kita dapati dan semua itu ketika kita mampu untuk bersyukurnya itu adalah nikmat. Nah yang kemudian sampai dengan hari ini terkadang katakanlah saya pribadi itu masih risau terkait memang betul sih banyak rezeki sudah ada porsinya masing-masing. Nah kemudian bagaimana dikala saat itu kita merasa bahwa kita itu tidak merasa mendapatkan apa yang Allah berikan, bahwasanya sudah lengkap semua di dunia ini. Apakah kita saat itu dikategorikan sebagai hamba Allah yang kufur nikmat, atau juga boleh kita disebut sebagai hamba Allah yang karena kita dangkalnya iman maka kita mempunyai prasangka seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian, satu aja mas. mungkin satu lagi ini. Tadi dijelaskan juga Habib membacakan alas itu. Nah, singkat ya. Ya, apakah kalian itu yang menciptakan Tuhan kalian, yaitu Allah, wala syahidna, ya, yang menciptakan kami itu atau manusia itu adalah Tuhan kami. Nah pertanyaan saya, Bib, apakah itu nanti ketika di hari kiamat kita itu akan dihisap terkait pertanyaan itu, karena kita sudah bersaksi bahwa emang Allah itu yang menjadikan kita ada, sedangkan saya juga nggak tahu itu. Oke. Sip, terima kasih. Siapa namanya? Eri. Langsung jawab. Langsung jawab. Ya, untuk yang belum mendengar pertanyaannya, singkatnya Mas Heri ya. Eri. Eri atau Heri? Eri. Mas Eri nanya gitu, landing sudah dikasih fasilitas semuanya, tapi sering sering kita risau ya, risau bahkan tidak bisa melihat fasilitas yang Allah berikan ke kita itu tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Ini kategorinya kufur nikmat atau tidak? Jawabannya kalau mau dijawab singkat, ya kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya orang yang menutup pandangannya sehingga nggak bisa lihat nikmat. Saya kasih contoh boleh? Simpel saja ya. Tadi saya kan duduk begini ya, datang. Saya duduk begini kan, wah musuh saya malah. Ini kan enak ya. Nah, cuman saya melihat di kursi ini banyak nikmat. Di kursi ini banyak nikmat. Saya begini jauh lebih nikmat. Betul kan? Di kursi ini banyak nikmat. Saya begini jauh lebih nikmat. Ini setiap sudut kursi ini saya nikmati. Saya duduk begini, saya bersandar, saya begini, saya nikmatin. Tapi ada orang yang nggak begitu. Ada orang yang melihat kursi hanya tempat duduk, sehingga dia duduk. Ya dia duduk saja, nggak menikmati kursi. Yang punya rumah keluar, kemudian ngasih tahu, ini kursi ya sandarannya bisa kamu begini kan? Ini kursi sebetulnya kalau kamu ngantuk ini digabungkan jadi tempat tidur. Ini kursi. Kita lihatnya cuman apa yang mau kita lihat. Kita merasa apa yang mau kita rasa. Maka dikatakan kita menutup diri dari banyak nikmat. Itu namanya kufur nikmat. Contoh sederhana. Dalam hidup ini apa yang nggak enak? Susah. Ya memang betul susah nggak enak ya. Yang susah itu lawan kata enak ya, nggak enak. Apa yang buat susah? Sederhana. Yang buat susah adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, betul? Pengen dapat duit, nggak dapat duit, jadinya susah. Pengen menikah, nggak dapat jodoh, akhirnya susah, betul? Pertanyaan saya, saat kita tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, saat itu apa yang kita dapatkan? Banyak. Yang tadi nggak dapat duit, tapi dapat teman, dapat makan, dapat minum, dapat A sampai Z. Tapi yang dilihat yang mana? Yang dilihat bukan A sampai Z. Yang dia lihat saya nggak dapat duit. Dia hanya ingin melihat apa yang dia ingin
terlihat, sementara yang banyak tidak terlihat. Itulah kufur nikmah. Itulah kufur nikmah. Maka kalau kita bisa melihat semua nikmat di sekitar kita, gak mungkin kita tidak dalam nikmat. Karena tiap detik terlampau banyak nikmat. Sehingga satu yang belum kita dapat gak akan terfikirkan. Banyak yang lain. Contoh, di meja makan ada durian, ada pisang, ada sate, ya, ada gulai, ada tongseng, ada pizza, macam-macam masakan. Tapi nggak ada sambal. Satu orang ini cuma ngomong, ini disuguhi sama yang punya rumah ya, sambalnya mana? Sambalnya mana? Nggak ada sambal, nggak enak ini. Makan nggak ada sambal, nggak enak ini. Ini sate ada, pizza ada, durian ada, semua makanan ada. Illa sambal, yang nggak ada cuman sambal. Orang ini cuma ngeluhkan sambal. Kamu yang ikut makan di rumah itu, ikut makan bersamanya, sebel atau nggak sebel? Sebel atau nggak sebel? Yang punya rumah sebel atau nggak sebel? Super sebel. Seringkali saya, Anda, kita seperti itu kepada Allah Ta'ala. Dah, nanti kepanjangan repot tempat. Pertanyaan kedua, Bib, singkat. Naam, afwan. Tadi soal Alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum. Ya, kita pernah ditanya dahulu, ya. Tapi syariat itu menghukumi setelah usia baligh. Apa yang akan dipertanyakan kepada kita bukan apa yang kita lakukan dahulu di alam azali. Enggak. Kita hanya akan ditanya di alam dunia setelah usia baligh. Jadi kalau sebelum baligh meninggal dunia enggak kena hisab. Ya, walaupun enggak iman sama Allah Ta'ala, karena dalam alam sana sudah iman, maka ukurannya baligh. Maka siapapun meninggal sebelum baligh tempatnya jannah, tempatnya surga. Jadi hisab itu dimulai begitu kita masuk usia baligh. Saat itulah nanti di akhirat dihisab. Kamu baligh tanggal sekian begini itu hisab. Sebelum itu enggak ada hisab.